Halo guys, kembali lagi di channel Aquijun. Nah, seperti biasa, untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi HyperOS buat kalian semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan merekomendasikan 3 tema HyperOS. Semuanya dark mode only dan tembus ke aplikasi guys, atau tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem. Nah, untuk ketiga tema ini, 2 diantaranya itu direkomendasikan oleh Bang Al Ma'ruf. Dan buat kalian yang ingin merekomendasikan tema untuk saya review di channel ini, jangan sungkan-sungkan, langsung di kolom komentar tentang rekomendasi tema kalian, dan join juga di grup Telegram, kontak saya di Telegram guys. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya mulai review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tabus-tambusannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Aquijun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Untuk nama temanya yakni Meize Stock Hyper, ukurannya itu sekitar 21 MB-an, dan untuk nama desainer bernama Russo69. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya ini terlihat keren, berwarna hijau gitu, agak sedikit gelap ya guys. Dan ini lumayan keren sih untuk di tampilan wallpapernya. Kemudian di sini untuk di bagian shortcut cuma ada shortcut aplikasi kamera, di bagian atas itu ada widget jam, keterangan kalender, dan indikator cuaca yang tidak lengkap di sini guys untuk di indikator cuacanya. Oke, cukup simpel untuk di bagian lock screen-nya. Kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Kemudian selanjutnya untuk di tampilan icon PK aplikasi ini ada beberapa yang berubah, tapi ada juga yang masih menggunakan icon bawaannya. Untuk di widget home screen ini lumayan cukup simpel dan sederhana aja, alias tidak ada perubahan sama sekali guys. Berikut untuk di tampilan icon baterai dan sinyal. Nah, di sini berubah dengan desain simpel minimalis. Untuk di tampilan pusat kontrol, nah di sini tembus dan masih bisa transparan. Kebanyakan tema untuk HyperOS, utamanya untuk di kalian yang menggunakan atau para pengguna HP mid-range atau HP menengah ke bawah, itu biasanya pusat kontrolnya ini backgroundnya warna abu-abu guys. Nah, di sini untuk di smartphone yang saya gunakan, karena untuk di Xiaomi 12T yang saya gunakan itu masuk ke service center, jadi saya menggunakan Redmi Note 13 punya istri saya guys. Dan di sini masih bisa tembus dan transparan untuk di tampilan pusat kontrolnya, karena biasanya itu warnanya abu-abu guys. Nah, berikut untuk di tampilan bar notifikasi. Nah, di sini juga masih bisa tembus, masih nuansa transparan dengan background sampai ke wallpapernya. Nah, di sini atau tema ini juga tembus ke tampilan volume slider. Nah, tampilannya seperti ini. Cuma yang disayangkan untuk di beberapa aplikasi sistem seperti telepon, kontak, dan aplikasi pesan tidak bisa tembus di tema ini. Maksud saya telepon dan aplikasi setelan tidak tembus. Tapi untuk di tampilan aplikasi setelannya ini masih bisa tembus guys, seperti ini ala Google Pixel gitu untuk di desain ataupun tampilannya. Nah, di sini terlihat keren seperti tampilan Gmail gitu guys. Oke, jika kalian tertarik atau jika kalian suka dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke,
Untuk rekomendasi tema HyperOS yang kedua kita kali ini bernama Gecha Black. Ukurannya itu sekitar 10 MB aja, dan untuk nama desainer bernama lini.eu23. Nah, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya ini seperti gambar wallpaper air gitu guys, atau pemandangan laut lepas gitu. Untuk di tampilan wallpapernya sih ini lumayan cukup keren. Untuk di bagian widget standar HyperOS seperti ini, dan cukup simpel aja untuk di bagian lock screen-nya, jadi tidak perlu review apa-apa di bagian lock screen-nya ini karena cukup mainstream gitu. Nah, untuk di tampilan home screen seperti ini, wallpaper masih sama. Selanjutnya untuk di tampilan icon PK aplikasi ini berubah ya guys, dan masih bisa merubah secara signifikan untuk di icon-iconnya. Untuk widget jam atau widget home screen ini yang menurut saya keren di tema ini. Nah, ini cukup lengkap untuk di keterangannya, dan desainnya pun lumayan cukup keren guys. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal ini ala iOS ataupun tampilan iOS ataupun tampilan tema-tema iOS guys untuk di desainnya. Nah, untuk di volume slidernya ini juga tembus dengan style iOS. Nah, seperti ini tampilannya. Berikut juga untuk di tampilan pusat kontrolnya yang juga masih bisa nuansa transparan dengan icon-icon yang keren, sedikit rapat gitu untuk di susunannya dan style iOS guys. Untuk di tampilan bar notifikasi seperti ini tampilannya, nuansa dark mode juga, dan di sini tombol hapus notifikasi itu terlihat keren juga guys. Cuma yang disayangkan untuk di tampilan aplikasi telepon dan setelan tidak tembus, tapi untuk di tampilan aplikasi pesan tembus seperti ini, sama seperti tampilan tema yang pertama. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan kedua tema ini ataupun tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, untuk rekomendasi tema yang ketiga kita kali ini sekaligus tema yang terakhir. Untuk nama temanya yakni Roger_IZ V3. Nah, udah sampai saja di V3 karena itu ada versi V1 dan V2 nya guys. Nah, ukurannya itu sekitar 21 MB-an, dan untuk nama desainer bernama Easy54. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Nah, untuk tampilan lock screen-nya ini terlihat keren dari kedua tema sebelumnya guys. Nah, ini saya suka untuk di desainnya ala HyperOS gitu atau nuansa HyperOS gitu guys. Nah, di sini gambar wallpapernya itu wallpaper mobil klasik dan dengan bola bumi seperti ini, dan cukup matching aja sih untuk di wallpapernya yang disertai dengan widget jam yang lumayan besar di bagian atas. Ada keterangan jam, kemudian ada keterangan kalendernya. Cuma kayaknya tidak ada menu kustomisasi untuk di bagian lock screen-nya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya, dan ini terlihat keren. Nah, di sini juga keren untuk di bagian widget home screen. Nah, beda daripada yang lain ataupun desainnya ini desain terbaru guys. Keterangannya pun cukup lengkap, ada keterangan jam, kalender, dan cuaca. Selanjutnya untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, ini juga terlihat keren untuk di desainnya guys. Nah, di sini ada aksen-aksen warna merahnya gitu, dan ini terlihat keren. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal ini juga terlihat keren, simpel minimalis. Untuk di volume slider ini juga masih bisa tembus seperti ini ala style iOS gitu. Nah, di sini juga terlihat keren untuk di tampilan pusat kontrolnya, dan di sini bernuansa warna merah, dan ini terlihat keren juga guys. Apalagi masih bisa transparan dengan background yang ngeblur seperti ini. Untuk di bar notifikasi di sini juga masih bisa tembus. Di sini juga terlihat keren untuk di tampilan tombol hapus notifikasi, juga merubah untuk di bagian garis gestur barnya menjadi warna ungu. Untuk di aplikasi telepon sayangnya tidak tembus di tema ini, begitupun untuk di tampilan kontak dan aplikasi pesannya seperti ini ya guys. Untuk di aplikasi pesan sama seperti tema sebelumnya. Ya, untuk di aplikasi setelan di sini juga tidak bisa tembus sih untuk di tema ini.
Tapi untuk di bagian animasi kembali masih bisa tembus seperti ini dengan nuansa warna gradasi guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi temanya. Jika kalian suka dengan video ini atau merasa terbantu dengan adanya video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.